Pernah lihat, dari Win tiba sampai sekelompok orang bertubuh gempal datang, satu demi satu kejadian terus berlanjut. Damar berjalan mendekat ke arah Sandi, lalu menatap ke arah Sandi yang saat ini tidak dapat berkutik. Ini adalah pesta ulang tahun Clara, bukan tempat di mana kamu bisa mengacau seenaknya. Damar tetap tenang setiap mengeluarkan huruf demi huruf yang keluar dari mulutnya. Dari Hotel Marriott sampai di sini, kamu terus mencoba membuat ulah. Aku tidak ingin di pesta Clara ada pertumpahan darah, kata Damar sambil menarik senyum. Sandi menggertakkan giginya. Tinju yang tidak berencana dia lepaskan itu terus digenggamnya erat-erat. Dia tidak bisa gegabah. Saat ini keadaan tidak mendukungnya sama sekali. Ditambah Budi yang seperti tikus yang bertemu predator begitu melihat Damar. Damar menoleh ke Clara dan berkata, Clara, ini adalah harimu. Bagaimana dia harus diberi pelajaran itu terserah kamu. Clara mengerutkan kening. Dia mengangkat telunjuk dan menghunuskannya ke muka Sandi. San, sebaiknya kamu pergi. Aku juga tidak mengundangmu, kan? Aku juga tidak mengatakan kalau kamu boleh terus di sini. Dari awal kamu terus mengganggu pestaku dan membuat semua orang jadi tidak nyaman. Sandi tidak dapat melanjutkan kalimatnya. Semua orang sedang melihatnya dengan tatapan aneh. Dia selalu berusaha membuat Damar kehilangan harga diri dan dipermalukan. Tapi sekarang, dia yang malu habis-habisan. Bos Damar, biarkan aku yang menyeretnya keluar. Orang ini memang tidak tahu malu. Kata Budi sambil menarik keras Sandi kuat-kuat. Damar hanya mengangguk dengan santai. Oh iya, silakan diminum winenya, Bos Damar, kata Budi sebelum keluar dari ruangan. Lagi-lagi, ruangan yang seharusnya terdengar nyanyian dan musik itu menjadi hening. Mereka masih memperhatikan gerak-gerik Damar. Budi sudah memberikan hak milik Win itu pada Damar. Berarti Damarlah yang memegang kendali atas si Landbot itu. Lihat dia, mengerikan sekali. Kata Diska pada Gladys, kita semua juga bisa lihat orang-orang seperti apa Bos Budi tadi. Tapi Bos Budi malah tunduk pada Damar. Aku yakin pasti Damar mengenal seseorang yang berpengaruh saat di penjara dulu. Kalinda mengangguk, aku juga berpikir begitu. Mereka mengobrol dengan suara lirih, namun Damar tetap dapat mendengarnya. Ayo semuanya, kita lanjutkan karaoke-nya, kata Clara memecah keheningan. Sekali lagi Sela membuat suasana yang canggung menjadi cair kembali. Tapi, banyak orang yang melihat botol Silenbot dengan wajah penuh harap. Tapi tidak ada yang berani menyuruh Damar untuk membuka tutup botol win itu. Setelah keadaan kembali seperti semula, Clara berjalan ke kursi Damar dengan wajah penuh penyesalan. Damar, maaf ya soal tadi. Aku tidak menyangka dia akan terus membuat masalah denganmu. Damar tersenyum padanya dan berkata, sudah tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa bersalah. Tapi anak bosmu itu kurang didikan. Bagaimana lagi, dia anak pimpinan jadi kelakuannya selalu seenaknya. Semoga dia tidak membuat ulah lagi. Oh biar aku beritahu bosku saja kalau kamu pengguna kartu berlian. Kata Clara. Damar menggelengkan kepala, sudahlah, cukup kamu saja yang tahu. Mendengar jawaban Damar, Clara mengangguk dan berkata, oke. Ngomong-ngomong, bawa ini dan minumlah bersama orang-orang, kata Damar menunjukkan si Lenbot. Clara terkejut dan tidak menolak, terima kasih, mereka pasti senang. Damar melambaikan tangan. Saat Clara mengambil win itu dan mulai menuangkan untuk semua orang, mereka semua terlihat kagum pada Damar. Sikapnya yang tenang dan baik hati, ditambah lagi ditakuti oleh Bos Budi. Damar tidak terlalu peduli dengan pujian semua orang. Dia masih memilih untuk duduk sendirian sambil minum bir miliknya tadi. Setelah beberapa saat, Wendy duduk di sebelah Damar dengan tergesa-gesa. Wajahnya sudah merah merona, dia terlihat sangat mabuk. Jelas sekali kalau Wendy tidak kuat minum alkohol. Wendy masih memiliki beberapa persen kesadarannya, tapi penglihatannya sedikit kabur. Dia berjalan ke samping Damar, duduk dan menyandarkan kepalanya ke bahu Damar. Hei, apa yang kamu lakukan? Damar terkejut. Dia menghindar dan berkata, di sini banyak orang. Kenapa kamu seperti ini? Ayo pulang sekarang sebelum kelakuanmu semakin liar. Tapi aku tidak bisa naik mobilmu kalau kamu mabuk begini. Alah, pandangan Wendy sedikit lebih jelas dan menatap Damar, kamu mesum. Damar tersenyum menahan tawa. Wendy melotot sambil sempoyongan. Kepalanya tidak bisa diam. Hei, Damar, jujur saja siapa kamu? Kamu menyelamatkan ayahku dan kamu juga punya kartu berlian dari Bank Royal. Dan lagi, kenapa Bos Budi sampai takut padamu? Apa kamu gangster? Damar menyentuh hidung Wendy yang merah seperti tomat, coba kamu tebak. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan. Wendy terdiam cukup lama sebelum melanjutkan kalimatnya. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Melihat kelakuan Wendy yang menggodanya, jantung Damar serasa berdesir. Bau alkohol yang tercium dari mulut Wendy, tingkah menggemaskan, wajah merah, tubuh yang sesekali jatuh ke pangkuan Damar.
Semua itu membuat Damar tidak fokus. Sebenarnya, Damar menatap Wendy dengan serius. Wendy mendongakkan kepalanya agar dapat melihat Damar, matanya terbuka lebar. Dia pikir inilah saatnya dia tahu siapa Damar yang sebenarnya. Sebenarnya aku adalah biksu, orang terkuat di dunia, kata Damar sambil menyentuh hidungnya. Wendy melengos, dia menyentuh rambut Damar sambil berkata, haha lucu. Mana, kamu tidak botak tuh. Jangan menipuku. Damar tertawa dan berkata, memang sulit dipercaya kalau orang mendengar kebenaran yang sesungguhnya. Tiba-tiba, Kalinda datang dan menarik tangan Wendy. Damar, apa yang kamu lakukan ke Wendy? Wen, aku sudah bilang, kan kalau jangan dekat-dekat orang ini. Damar hanya diam, dia tidak berminat menjawab orang yang dari awal sudah tidak menyukainya itu. Kalinda menarik Wendy dan membawanya pergi meninggalkan Damar sendirian. Jam terus berputar, suasana di ruangan itu semakin meriah. Beberapa orang menyempatkan menghampiri Damar untuk sekadar basa-basi dan mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk dapat mencicipi wine terbaik. Satu persatu orang mulai pergi. Dan Wendy, dia sudah sangat mabuk dibandingkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, ruangan sudah sepi. Musik hanya terdengar sayup-sayup. Gladys tidak minum sama sekali. Dia membopong Wendy masuk ke dalam mobil. Clara, aku akan pergi besok. Jangan lupa datang ke El Haya, kata Gladys. Iya, aku pasti akan datang ke acara pertunangan kalian, angguk Clara semangat. Oke, kalau begitu hati-hati di jalan nanti kalau pulangnya, kata Gladys sambil masuk ke dalam mobil. Mereka semua pergi. Sebab inilah Damar tidak bisa mengantarkan dan naik mobil Wendy, karena Gladys dan yang lainnya ada di sana. Saat mobil Wendy mulai melaju, dia menyetop taksi yang menunggu penumpang di samping jalan. Ikuti mobil depan, Pak, kata Damar. Keamanan Wendy adalah tanggung jawabnya. Sampai akhir Damar akan terus menjalankan tugasnya itu. Tepat saat mereka pergi, seorang wanita dengan gaun seksi berwarna merah berjalan keluar dari M Grand Karaoke. Dia melihat Damar yang berada di dalam taksi dan mengerutkan keningnya. Sepertinya aku pernah lihat orang itu di suatu tempat. Di sebelahnya, seseorang berlari mengikutinya. Kak Ross, hari ini waktumu. Wendy sudah sangat mabuk, dan sudah dipastikan kalau di sekelilingnya tidak ada night watcher yang sedang bertugas. Hari ini adalah saatnya kita untuk bergerak. Ayo kita pergi, angguk Red Rose. Kemudian, dua mobil van hitam mengekor di belakang taksi yang ditumpangi Damar. Membuntuti mobil Wendy yang saat ini sudah terlelap karena mabuk. Bersambung.